eh, di mana kewenangan kementeriannya Anda pada peristiwa ini? Saya langsung pada pertanyaan inti. Langsung to the point ya. To the point. Iya. Jadi Kementerian Kelautan Perikanan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu bertanggung jawab terhadap ekologi dan juga soal biota kelautan dan juga soal perikanan. Dan di situ juga disebutkan bahwa selain di laut juga genangan air lainnya. Jadi genangan air lainnya itu seperti kayak danau, kemudian waduk, itu juga menjadi perhatian kita, khususnya soal ekologi dan perikanan. Nah, dalam kasus yang di Tangerang, ini kan pagar laut ya, yang rame, yang begitu rame dan seterusnya begitu. Kemudian kami turun, kami melihat, lalu kami teliti, lalu ternyata memang tidak memiliki izin berusaha di laut. Jadi kewenangan kami itu adalah bagaimana setiap kegiatan usaha yang di laut itu harus memiliki izin kesesuaian ruang laut. Kita clearkan dulu bagian ini. Pak Menteri tadi mengatakan bahwa perusahaan ini dalam hal ini adalah siapapun. Siapapun. Tetapi dalam hal ini adalah perusahaan punyanya Pak Aguan di sana itu. Saya belum bisa nyebut ke sana. Oh, oke. Jadi begini, karena sampai hari ini masih dalam tahap dan proses pemeriksaan. Jadi kita sudah memanggil, karena begini, di situ tidak ada yang mengakui, sampai hari ini belum ada yang mengakui bahwa seseorang atau perusahaan yang melakukan kegiatan pembangunan pagar laut tersebut, yang menggunakan bambu tetapi terstruktur. Nah, ada beberapa lembaga kesatuan masyarakat nelayan Pantura gitu kalau tidak salah, yang sempat juga mengatakan bahwa mereka lah yang membangun secara swadaya. Kami sudah panggil dan pada akhirnya juga tidak terindikasi, kami meyakini mereka tidak memiliki kemampuan untuk indikasi melakukan pembangunan itu. Karena bangunannya sendiri walaupun itu bambu, tapi bambu yang tersusun dengan rapi, dan itu tidak mudah untuk ditancap saja, tapi harus menggunakan alat gitu ya. Sehingga kemudian ketika Menteri ATR Pak Nusron Wahid mengatakan ada HGB, ada sertifikat HGB dan lain sebagainya di wilayah tersebut, itu ada 2 PT dan kemudian ada beberapa juga nama-nama perorangan. PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa yang dalam catatan kami itu terafiliasi dengan sebuah perusahaan besar yang sudah saya sebutkan namanya tadi. Ya, kami tidak pada posisi untuk menuduh perusahaan A, perusahaan B ya. Yang kami lakukan adalah secara fakta saja. Jadi faktanya bagaimana itu yang sekarang sedang kami dalami. Jadi artinya sedang kami periksa. Artinya hari ini pun masih berlangsung beberapa orang yang tersebut dan termasuk perusahaan yang tersebut. Kalau saya tidak salah sudah ada yang memberi pengakuan loh Mas, bahwa mereka yang memasang itu. Belum tuh. Belum. Faktanya belum ya. Sampai hari ini sekarang masih dalam proses nih. Ada 9 orang plus 2 perusahaan gitu. Ya. Oke, kita ikutin alur pembicaraan kita tadi. Karena Pak Menteri yang ada di sini, maka tentu saja saya tidak boleh melompat pagar membicarakan kewenangan pihak lain. Oke, itu kesepakatan kita. Ya. Dan sudah benar kita berbicara tentang pagar. Ada 30,16 km yang dimana jaraknya ada yang dari pantai 2 kilo, ada yang hanya sekitar 60 meter dan segala macam. Pertanyaan berikutnya adalah apakah sah tindakan pemasangan itu? Tidak. Tidak sah. Tidak. Oke. Karena tidak memiliki izin.
itu yang apa namanya menjadi poinnya ya. Ya. Berarti kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa kami berhak di situ karena kami memiliki izin pada daratan di sekitarnya, apakah argumen itu bisa kita terima? Tidak, karena sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan dari pantai sampai ke dalam perairan di laut itu menjadi kewenangan Menteri Kelautan Perikanan, menjadi kewenangan Kementerian Kelautan Perikanan, dan harus mengajukan izin KKPRL. Pada kasus ini ada nggak izin itu? Tidak ada, makanya kami segel. Oh, clear barangnya ya? Clear barangnya ya. Dan itu pertama kali pemerintah hadir ketika terjadi ribut-ribut itu, pemerintah hadir atas keluhan masyarakat, para nelayan, masyarakat nelayan di situ, yang mereka keberatan karena waktu mau melautnya harus memutar jauh. Ya, karena ada pagar laut. Karena ada pagar itu. Maka kemudian kita teliti secara administratif apakah ada pengajuan KKPRL di wilayah situ. Ternyata tidak ada. Maka karena tidak ada, maka kita turunkan tim, kita segel. Itu tahapannya. Jadi tahapan harus kita lakukan adalah kita segel. Kemudian atas penyegelan itu, kemudian kita akan mencari siapa yang punya. Kan sebetulnya tidak sulit. Sangat tidak sulit. Saya baru mau mengatakan itu. Iya. Oke. Sekarang tapi kan ada proses. Tidak boleh juga menuduh, ya kan? Kalau memang belum terbukti, maka yang kita lakukan pemanggilan. Pemanggilan itu bagian dari proses pemeriksaan, gitu. Kementerian Anda memiliki hak untuk melakukan mekanisme itu. Kenapa tidak diserahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia? Kalau ruang laut dalam kaitannya izin KKPRL dan mereka tidak punya, itu Kementerian Kelautan Perikanan punya kewenangan untuk memeriksa. Dan apabila itu terbukti maka dikenakan denda administratif. Selain pidananya? Kalau ada pidananya kita akan melibatkan kepolisian. Kalau kemudian masyarakat mengajukan gugatan bahwa selama proses pemasangan itu rezeki mereka hilang dan seterusnya, itu bisa bergeser ke wilayah itu loh. Ya, itu ke kepolisian, bukan ke kami. Begitu. Saya tidak sedang membori, tetapi itu logika saya gitu. Janganlah, itu kan wilayahnya ada, ya kan, sesuai dengan tupoksi bagaimana menjaga ruang laut itu betul-betul bisa terjaga dengan baik. Artinya masyarakat nelayan bisa melaut dengan baik, bisa mendapatkan penghasilan dengan baik. Kalau tidak mendapatkan penghasilan dengan baik, kita harus mencari jalan keluar bersama. Itulah seluruh sarana prasarana, kemudian hal-hal yang perlu kita lakukan bantuan kepada mereka, itu menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan Perikanan. Kita masih di situ, Mas. Oke, sekarang pagar 30,16 km ini sudah terpasang. Oke, saya mencoba untuk disiplin dengan penjelasannya. Jenengan tadi mengatakan belum ada yang mengakui dan atau dituding sebagai pelaku gitu ya. Sambil menunggu itu, tapi ini kan sudah lama. Ya kan sebetulnya belum sampai 20 hari lah. Bukan itu maksud saya. Saya punya data, sayangnya saya tidak bisa gambarkan bahwa pagar itu sudah ada bahkan sebelum tahun 2014. Sepengetahuan yang saya terima dari laporan, itu dibangunnya Agustus 2024. Jadi Agustus 2024. Tapi Pak Akbar, tentu pengawasan ini kan tidak bisa sendiri ya. Iya. Ada Kepala Dinas Kelautan Perikanan Daerah Pesisir, ada Kepala Dinas Kelautan Perikanan DKI, ya, yang juga menjadi kepanjangan kita seharusnya. Itu mereka juga menjadi bagian dari pengawas. Jadi kalau ada sesuatu yang kira-kira tidak pas, itu bisa diinformasikan ke kami. Jujur memang Pak, sampai dengan ribut-ribut itu kami mendapat informasi itu justru dari masyarakat itu. Sayang sekali, saya belum sempat kirim. Itu saya dapat informasi dari seorang mantan pejabat di Tangerang dengan berikut dengan gambar itu bahwa
itu sudah ada pagar-pagar itu sebenarnya. Cuma saya nggak tahu. Ini kan yang kita bicarakan 30. Tapi mungkin yang ada bukan yang 30. Itu dia yang saya maksud gitu kan. Itu bisa saja gitu ya. Oke. Kita kembali ke 30,16. Ntar dulu Pak Akbar, karena dulu ada beberapa juga wilayah yang itu berupa tambak, gitu. Dulu ada juga yang berupa tambak, tapi mungkin karena peristiwa alam ya bisa terjadi, kemudian berubah, kemudian menjadi digenangi oleh laut kan. Tapi pada dasarnya kan sebetulnya kalau kemudian digenangi oleh laut itu menjadi musnah gitu. Oke, kita kembali ke pagar laut itu. Tidak ada yang mengaku bertanggung jawab. Belum ketemu. Sabar aja. Ya, beda bahasa ya. Dan atau belum ada yang tertuding atas sebuah proses yang sedang berlangsung. Tetapi ini sudah terjadi. Anda tampak agak tidak nyaman ketika ada yang sudah langsung membukanya. Bukan tidak nyaman, sebetulnya lebih kepada saya menyampaikan bahwa itu adalah bagian dari barang bukti. Karena kan kalau luasannya panjang, itu kalau sampai ketemu dan lain sebagainya kan ada hitungannya. Oke. Jadi kalau dia kena denda administratif tuh panjang 30,16, itu kan harus diukur. Oke. Harus diukur panjang itu. Lalu jarak luasannya sama dengan berapa. Itu yang harus menjadi beban si pemasang untuk membayar kepada negara. Sebagai sebuah pertanggungjawaban ya. Iya. Tidak cukup hanya dengan gambar satelit ya. Nggak bisa kakak, kan semua dasarnya hukum. Ya kan. Saya mencoba untuk memberi penjelasan, tetapi kan juga mungkin saya nggak tahu apakah itu bagian dari kemarahan masyarakat atau apa. Tapi yang pasti adalah dengan pembongkaran itu masyarakat senang, ya sudah. Yeah. Tapi kami tentu pasti sekarang ini kesulitan adalah kalau dikatakan 30 ya dari mana ke mana kan sulit. Tunggu dulu, saya salah. Ini tadi yang saya katakan itu. Pak Saki, mantan Bupati Tangerang, menyatakan bahwa itu sudah ada ya pada saat dia menjadi bupati di sana. Bahkan saya dikirimin oleh beliau gambarnya dia itu dengan latar belakang pagar itu tadi. Tapi lagi-lagi tadi itu ya yang kita sampaikan, apakah pada posisi yang sedang kita bahas atau tidak. Tapi tampaknya menurut beliau yaitu lokasi itu dia menyebutkan ini sebelum telah ada sejak 2014 dan telah terdapat kerusakan lingkungan. Iya. Ya. Jadi itu pengakuan beliau. Ini semoga saja bisa membantu. Saya kira beliau bisa juga betul karena beliau kan memang bupati, kepala daerah setempat pada saat itu. Dan itu tadi yang saya katakan, beliau bersedia untuk hadir menjelaskan di sini nantinya sebagai part kedua ya dari diskusi kita. Kembali ke soal kewenangan tadi kita bahas ya. Iya, kewenangan KKP. Maka kemudian clear bahwa tadi pokoknya di atas laut kewenangan saya. Ya, pesisir sampai ke laut. Iya. Ada argumen yang berpendar di ruang publik bahwa iya sekarang laut, dulu daratan, gitu kan. Nah, ini kalau seperti ini penjelasannya seperti apa Pak Menteri? Jadi di undang-undang dikatakan bahwa misalnya Pak Akbar punya sertifikat, tapi tanahnya sudah ketelan sama laut itu namanya tanah musnah. Tanah musnah. Iya. Okay. Kalau musnah sudah nggak bisa. Apa artinya secara legal formal? Hilang. Oke. Saya perjelas para pemirsa supaya kebingungan kita selama 3 minggu ini tertutupin bahwa Anda punya lahan darat pada hari ini, besok musnah karena berbagai peristiwa alam. Maka itu termasuk pada kategori tanah musnah, alias tidak ada, alias seluruh hak di atasnya itu hilang. Seperti itu kan? Iya betul. Saya sudah benar ya? Iya betul. Sebelum saya digugat sama orang. Ada undang-undangnya begitu namanya tanah musnah. Dan tidak bisa diterbitkan sertifikat. Nah, kecuali tanah suku tertentu. Apa maksudnya? Suku Bajo. Suku Bajo itu kan tinggalnya di tengah laut. Nah, itu sebelum diterbitkan sertifikat, itu kami mengeluarkan dulu yang namanya KKPRL. Jadi kesesuaian ruang laut kita terbitkan dulu, baru di atas KKPRL itu diterbitkan sertifikat. Nah, itu khusus untuk suku tertentu.
begitu. Itu ada di dalam pasal 16 ayat 2 ya kalau nggak salah, Undang-Undang Cipta Kerja. Ini menjadi tidak sederhana Pak Menteri. Ya. Kenapa? Karena kan kita tahulah negara ini negara pantai terpanjang di dunia. Ya, 108. Risiko itu selalu ada. Apakah sudah ada undang-undang yang bisa mengantisipasi itu kalau terjadi? Ya, kita kan semua mengacu kepada UNCLOS 82 ya. Oke. Nah, terus kemudian landas kontinen dan seterusnya. Ya, saya kira sesuai dengan undang-undang yang ada, Undang-Undang Cipta Kerja yang terakhir tentunya. Kan menurut saya ya kita mengacu kepada itu. Jadi tidak bisa di luar itu, tidak bisa. Itu oke. Kecuali mau dirubah. No, I mean gini, itu oke lah. Tapi maksud saya, ini kan kita pantai nih. Kita belum seperti negara maju yang mampu menjaga garis pantai kita. Abrasi menjadi sesuatu yang sering kita lihat. Keterbatasan anggaran tak mampu membuat kita membuat pantai itu ya supaya kalau istilah kerennya itu kan giant sea wall penahan ombak lah gitu ya. Maka kemudian breaker itu loh. Breaker ya. Apapun namanya lah. Nah, maka risiko itu ada. Dan masyarakat kita itu lebih banyak bertempat tinggal di pantai. Masyarakat Bugis, saya adalah masyarakat pantai. Betul. Nah, kalau ternyata itu terjadi dan pasti terjadi karena itu tadi kendal-kendal itu tadi, apakah undang-undang sudah ada yang bisa menghadapi itu? Artinya jadi, awalnya daratan tapi gara-gara abrasi tiba-tiba hilang. Nah, masyarakat dengan keterbatasan biaya telah berusaha untuk melegalkannya dengan mendapatkan sertifikat, tapi tiba-tiba hilang, masuk kategori musnah. Itu belum sampai sejauh itu ya, tapi yang pasti itu kategorinya musnah. Kategorinya musnah Pak Akbar. Ini kita mendapatkan sebuah situasi loh kepada teman-teman Komisi 2. Itu menjadi satu PR juga. Iya, teman-teman Komisi 2 yang bermitra dengan BPN, ini tampaknya harus kita pikirkan ini. Tadi kebetulan Menteri ATR sedang dipanggil oleh Komisi 2. Ya, saya akan bicara tentang Nusron nantinya. Jadi serinya 3 dong. Iya. Bukan. Nah, situasi itu kemudian ada variannya juga. Itu kan hilang. Oke. Ada beberapa situasi di mana kemudian itu muncul pulau baru. Baik secara kesengajaan dalam bentuk itu namanya Pulau Timbul. Ada lagi bukan Pulau Timbul itu secara alamiah. Dia iya, seperti di Jakarta Utara itu. Itu posisinya seperti reklamasi. Apa? Reklamasi. Harus izin. Kalau itu dibuat oleh manusia, maka yang membuat itu harus izin. Jadi pertama izin KKPRL, yang kedua adalah izin reklamasi. Dan itu diajukan kepada Anda? Iya dong. Wah, keren ya Kementerian KKP ya. Baru sekarang keren. Dan saya dengar Anda menambah satu dirjen soal itu ya? Ya, betul. Dirjen apa namanya? Jadi penataan ruang laut. Oh, akhirnya kita memiliki itu ya. Iya. Karena kita akan mengarah ke sana diskusinya nih. Oke, kita tunggu dulu. Jadi tadi itu reklamasi itu pasti izin. Tapi kalau Pulau Timbul gimana? Kalau Pulau Timbul menjadi milik pemerintah. Oh, milik pemerintah. Milik pemerintah. Kalau dia secara karena proses peristiwa oceanografi itu kan membawa sedimentasi dari manapun. Karena kita apalagi Indonesia yang arus ya. Nah, kalau sedimentasinya kuat, lalu kemudian dia berubah menjadi pulau, ya, dan dia tidak mengganggu ekosistem di wilayah tersebut, ya maka itu akan menjadi daratan dan itu menjadi milik negara. Tapi kalau kemudian dia menjadi pulau, tetapi kemudian dia mengganggu ekosistem yang ada, misalnya itu wilayah konservasi dan lain sebagainya, itu boleh diambil. Dan izinnya kita tetap ke KKP. Tidak ke ATR. Tidak ke kita. Keren kali KKP. Keren, bukan. Oh gitu ya. Iya. Kalau sudah menjadi pulau, lalu kemudian dia dimanfaatkan untuk kepentingan bangunan, maka kembali ke sana. Kembali ke ATR. Ke Nusron. Iya. Oh gitu. Iya. Oke. Oke. Berarti tadi ada satu masalah tadi soal tadi itu pulau ya.
di mana kemudian hilang itu. Belum ada, bisa ada kekosongan hukum di situ ya. Ya bisa dibilang begitu. Iya, ya. Gini Mas, ini forum saya ini selalu mengarah ke situ. Kita membicarakan hal yang tidak dibicarakan orang. Karena kalau hanya ingin ribut-ribut. Tapi nanti saya cek, saya belum hafal saya di situ. Apakah kalau misalnya, tapi yang pasti kalau punya di pinggir pantai lalu kemudian punya sertifikat tanahnya tenggelam itu musnah. Itu yang saya tahu. Tapi kalau kemudian yang timbul tadi itu miliknya negara, sudah pasti. Itu pasti milik negara. Iya, Tetapi kewenangannya adalah kewenangan di dalam pulau itu kita anggap sebagai pulau-pulau kecil. Tapi kalau dia kemudian mau dimanfaatkan oleh seseorang untuk kepentingan ekonomi, dan menurut kajiannya Kementerian Kelautan Perikanan itu bisa digunakan untuk kepentingan ekonomi, yang bersangkutan misalnya PT Akbar Faisal bisa punya hak untuk mengajukan itu, untuk minta izin untuk kegiatan ekonomi itu. Nanti ada Pemda segala macam ikut terlibat. Saya ingin menyelesaikan isu soal pagar laut dan berikut dengan para pihak di sini. Mas, sebelum saya berpindah ke hal yang paling ingin saya bicarakan pada forum ini dengan jenengan, bahwa pagar laut itu terjadi dan kemudian sudah muncul. Kenapa kemudian menjadi sangat rumit? Termasuk penjelasan dari pemerintah. Saya sampai sampai agak sengit loh di Twitter ya. Saya ungkapkan itu. Ada nggak? Ini loh. Para mantan menteri BPN ATR berlomba menjelaskan tentang masa tahun kerja mereka. Saya baca ini. Lah iya makanya. Kenapa kemudian menjadi rumit? Kami para rakyat ini kan juga pengen tahu bagaimana penyelesaiannya. Berarti saya termasuk kualitas pejabat yang melelahkan. Tapi kan BPR maksud saya. Ya terpaksa Mas. Kan saya kenal mereka semuanya, teman-teman saya kok. Tapi ini adalah bagian bagaimana kita memperbaiki kualitas publik kita. Nah itu yang saya maksud. Jadi dari situasi ini kenapa begitu rumit situasinya? Apakah ada tumpang tindih kewenangan antara Menteri KKP, ATR, atau barangkali Kementerian Dalam Negeri, atau apa segala macam. Setidaknya pada isu tentang RT RW. Tidak ada tumpang tindih. Sebetulnya saling sinergi. Okay. Begitu dia di pinggir pantai sampai ke laut, jelas itu kewenangan Kementerian Kelautan Perikanan. Kalau dia di daratan, itu menjadi kewenangan Kementerian ATR BPN. Ya. Jadi kalau dalam rangka penerbitan sertifikat dan lain sebagainya itu kewenangannya Kementerian ATR BPN. Tapi kalau kemudian untuk penggunaan kegiatan komersil dan lain sebagainya, tentu akan melibatkan juga pemerintah daerah. Katanya dengan RZ WP3K, RT RW-nya dan lain sebagainya. Nah, tetapi nanti ketika dia berkegiatan, ada bangunan di sana yang mau dibangun dan lain sebagainya, kegiatannya itu ada kegiatan ekonomi apapun namanya situ. Pokoknya kegiatan pembangunan di atas laut, di tengah laut, pokoknya semuanya itu harus menjadi kewenangannya Kementerian Kelautan Perikanan, dan dia harus mendapatkan izin untuk itu. Saya merasa tidak bersalah. Contoh gini Pak Akbar, bikin pelabuhan. Oke. Bikin pelabuhan minta izin kita. Bikin jetty harus minta izin kita. Dalam kenyataannya? Iya, kalau dia nggak ada kita tangkap. Dulu Pak Menteri Pertanian pernah loh, Pak Menteri Pertanian itu datang, Pak Menteri 2023 itu Pak Amran Sulaiman. Pak Menteri punya saya, izin, urus dulu. Jadi kita cek, memang di situ boleh. Tapi kemudian, kami tidak tahu, ya sudah. Silakan diurus dengan baik. Dia proses urusnya, lalu kemudian kita berikan izin, kita cabut segelnya, karena memang tidak menyalahi. Ya. Saya agak paham situasi itu. Iya. Pada pelabuhannya Pak Andi Amran, saya agak detail menyangkut itu. Tapi pertanyaanku itu pada bagian itu adalah banyak ya emang. Banyak yang tidak. Ada 196 kasus yang ditangkap oleh Kementerian Kelautan, yang disegel oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Tapi kan ini kasus apa? Semuanya KKPRL. Jadi mereka tidak punya izin. Dalam situasi ini apakah pelabuhan atau apa? Ada pelabuhan, ada pembangunan resort, ada reklamasi. Termasuk ada yang kita kasih izin KKPRL tapi menyimpang.
Oke. Pulau Pari salah satu contoh. Ya, kita kasih izin reklamasi tapi menyimpang. Kita KKPRL tetapi dia menyimpang. Kita cabut gitu. 196 kasus. Ya, kalau ini masuk ini 197, 198 yang di Bekasi. Ya, Di Bekasi sama. sama. Saya sudah dihubungi sama Rika Dia Pitaloka. Dia berteriak soal itu. Yang di Bekasi itu. Teriak doang, saya udah melakukan penyegelan kok. Udah menghentikan kegiatan Nah situ. itu kan Rika ini langsung dijawab nih. Iya. Karena kawan ini kan seorang pejuang ya. Ya, Rika kan sahabat saya juga. Iya, itu udah dijawab langsung gitu. Oke, nah maksud saya begini, keluhan dari banyak pemerintah terutama daerah ya dalam situasi seperti ini adalah pertama lambannya penetapan dan atau pengelolaan dan atau seluruh keputusan menyangkut RT RW. Satu, yang kedua lebih detail lagi. Namanya RDTR itu ternyata itu masih problem, masih banyak yang belum selesai. Rencana detail tata ruang. Nah, jadi lebih detail lagi kan gitu ya. Pertanyaan pada bagian ini Pak Menteri, itu kan juga yang membuat Anda menjadi tampak sangat berhati-hati pada, katakanlah pada kasus ini. Sebetulnya tidak berhati-hati, tupoksi saya sampai di situ aja. Jadi saya bukan, nanti begini, ada kewenangan pihak lain. Ya, saya nggak mau ikut campur. Sebelah kan tetangga, belakang saya tetangga, depan saya tetangga. Ibaratnya kan gini tuh. Ruang yang saya kelola ini, ruang yang saya kelola ini ada pelanggaran, yaitu yang saya tanganin. Kalau saya nanti menyeberang ke kiri, menyeberang ke kanan, menyeberang ke belakang, menyeberang ke depan, kan itu udah lintas. Nah, tetapi berkoordinasi terhadap ini itu bisa saja saya lakukan, dan itu saya lakukan seperti koordinasi dengan ATR BPN. Dan beliau kan pada saat yang sama setelah kita lakukan penyegelan, lalu kemudian kita lakukan pembongkaran bersama akhirnya gitu ya, itu kan Menteri ATR BPN langsung mengumumkan bahwa Mencabut. Bukan, ditemukan dulu bahwa di situ ditemukan sertifikat HGB. Iya. Nah, lalu kemudian setelah itu 2 hari kemudian, 2 hari atau 3 hari kemudian beliau mencabut, gitu, membatalkan, karena ternyata di situ kan penerbitannya masih baru. Kalau udah lebih dari 5 tahun nggak bisa. Oh, nggak bisa? Iya, menurut beliau begitu. Ada aturannya, tapi itu kan di 2022-2023 sehingga belum 5 tahun dari beliau berani mencabut. Itu satu hal. Hal yang lainnya adalah ini loh. Ada 263 sertifikat, 50 sudah dibatalkan. Lah terus yang 213 lainnya itu seperti apa? Itu di beliau lah yang bisa jawab, bukan saya. Ya, sorry. Nah, nanti ini kan bisa kan, pikiran kan bisa kemana-mana nih ceritanya kan. Gini, begitu beliau mengumumkan ada HGB, saya diserang sama netizen seolah-olah saya itu yang menerbitkan. Loh, enggak dong, saya kewenangannya itu justru saya lah orang pertama yang melakukan penyegelan. Hadirnya pemerintah di situ untuk menertibkan yang salah, itu kita, gitu loh. Malah saya dituduh bahwa wah pengkhianat lah, inilah itu, loh, aneh juga nih. Jadi kalau nggak paham, ini melalui forum ini saya mau klarifikasi nih Pak Akbar. Mudah-mudahan para netizen bisa paham lah bahwa kewenangannya Kementerian Kelautan Perikanan itulah menertibkan bangunan yang ada di ruang laut, gitu. Untuk kemudian yang memberikan, kalau itu ada sertifikatnya yang menerbitkan, bukan kita. Dan kalau di dalam laut nggak boleh, kecuali untuk suku khusus tadi, seperti kayak orang Bajo, orang laut itu. Artinya, katakanlah sekarang sudah dicabut, nih. Iya. Kemudian Pak Nusron mencabut 50 dari 263. Pertanyaan saya dari bagian ini, yang 213 seperti apa nantinya itu ya? tanyanya Nanti ke Pak Nusron. Betul, oke. Tetapi pada bagian ini artinya ke depannya nantinya sama sekali tidak ada lagi pihak yang boleh menggunakan dan atau mengakui bahwa ada haknya pada area yang barusan dicabut ini ya, nggak boleh lagi. Kalau mengakui haknya harus tidak boleh dong, ya kan?
kalau dia mengajukan izin KKPRL, artinya kegiatan berusaha di laut situ, dia punya hak. Iya, dia punya hak untuk itu. Tetapi tentu waktu dia mengajukan, kami punya tim yang terdiri dari tim Kementerian Kelautan Perikanan dan lembaga-lembaga seperti perguruan tinggi untuk kita cek bersama dengan LH. Apakah kegiatan berusaha di tengah laut ini, di ruang laut ini itu melanggar lingkungan atau enggak gitu. Kalau tidak, ya sudah clear kita berikan. Karena ya saya perjelas, karena ini kan gini Mas, saya bahkan orang yang membaca banyak soal ini jadi kadang-kadang bingung, ini apalagi nih kan. Saya perjelas nih bahwa oke, sekarang sudah dicabut, bahkan Kementerian ATR sertifikat yang dicabut ya. gitu. Kalau yang masang pagar kan belum, kan saya harus denda. Ya denda, bayar dulu dendanya. Tapi kalau kemudian besok-besok ada pihak, katakanlah saya ingin membangun tempat usaha perahu-perahuan untuk anak kecil, diajukan izinnya kepada Pak Menteri. Iya. Dan bekerja sama dengan katakanlah lingkungan hidup, boleh dapat ya? Iya. Kalau di situ kemudian menurut LH tidak mengganggu, tidak ada masalah dalam soal lingkungan, kita keluarkan. Cuman jangan begini caranya, pamen pagar-pagaran dulu gitu ya. Kacau juga gitu kan. Oke, sampai pada bagian ini kita sudah clear. Kewenangan Pak Menteri dan kementeriannya sudah jelas. Berikut tadi undang-undangnya. Bukan dia yang mengeluarkan sertifikatnya. Kita akan menghadirkan Menteri ATR kalau Pak Nusron Wahid, sahabat kita, bersedia. Sebab ada pertanyaan tadinya, 263, 50 dicabut. Yang 213 seperti apa? Oke? Saya tidak perlu meneruskan pertanyaan ini. Saya lanjut pada poin yang justru di sini saya fokusnya Pak Menteri. Gini, kita harus mengambil posisi dan sikap tentang bagaimana pembangunan itu berjalan tanpa harus saling melukai. Negara tidak bertindak sewenang-wenang dan para pihak berusaha dengan baik, sangat baik. Dalam hal ini perilaku kita di hadapan investasi. Oke? Saya teruskan dulu. Indonesia dengan rentang pantai yang sangat panjang itu adalah surga dari banyak orang, terutama di perkotaan. Kita tahulah negara-negara kepulauan itu menjual pantainya. Even kita, kami tunjukkan datanya. Peta reklamasi di Indonesia ternyata bukan cuma di sini, Pak Menteri. Jakarta. Saya bisa berbicara banyak di kampung saya karena banyak masalah di situ. Ini kita mulai dari Padang Bay. Mungkin juga barangkali masih ada yang tertinggal di sini. Kayaknya soalnya Medan belum masuk nih. Oke? Ada di Bandar Lampung, ada di Pulau Nipa, Jakarta, Semarang, bahkan di Surabaya sedang ribut sekarang ini kan. Sedang mencuat kasusnya. Sidoarjo itu. Sidoarjo. Balikpapan. Itu sudah keluar izin KKPRL. Yang di mana? Sidoarjo. Ya. Kita bahas pada berikutnya Pak Menteri. Ini ternyata besar sekali nih di Manado juga ada, di Donggala bahkan luas sekali ya. Mungkin karena persiapan pelabuhan besar. Singkat cerita, potensi untuk menimbulkan keriuhan dan ketidakpastian hukum itu ternyata memang ada. Karena kita berbicara tentang laut, mohon penjelasannya Pak Menteri. Bagaimana situasi ini bisa dikelola dengan baik, setidaknya pada apa yang kita tampilkan datanya di layar ini. Jadi gini, sebetulnya pengelolaan tentang ruang laut ini kan sudah sejak Undang-Undang Cipta Kerja itu diundangkan ya. Dan kemudian ketika saya ditugaskan oleh Presiden untuk memimpin Kementerian Kelautan Perikanan, itu salah satu yang menjadi concern dan sorotan saya. Itulah kemudian di beberapa titik seperti kayak di Kepulauan Riau dan sebagainya itu banyak sekali ya. Kita tindak lanjuti dengan sosialisasi
selama 4 tahun itu kurang lebih sosialisasi dan kemudian melakukan tindakan kepada yang melanggar. Bahkan ada juga seperti pembangunan resort yang sudah kurang lebih 5-6 tahun di situ. Kami tindak karena dia harus menyesuaikan gitu. Nah, jadi sebetulnya ini hanya soal, ini hikmahnya sebetulnya Pak Akbar. Hikmahnya adalah dengan kejadian ini kan satu hal di Jakarta, di Teluk atau di pantai Jakarta, ya. Tapi sebetulnya kan di seluruh wilayah Indonesia yang punya potensi untuk dikembangkan jadi kegiatan ekonomi itu banyak sekali, ya kan? Ada yang kemudian mereka belum tahu atau belum paham atau pura-pura nggak tahu atau sengaja juga bisa jadi gitu ya. Mereka langsung melakukan reklamasi pelan tanpa izin. Yang kayak gitu pas kita temui ya kita lakukan tindakan. Seperti di Batam misalnya ada hutan mangrove yang dipotong segala macam, itu udah pidana juga termasuk kemudian denda dan seterusnya. Nah begitu. Nah tapi beberapa juga yang kemudian hasil kajian, karena kita selalu menggandeng lembaga-lembaga yang kompeten soal lingkungan, ya seperti perguruan tinggi dan lain sebagainya. LH salah satunya dulu LHK, ya sekarang kan jadi LH. Jadi artinya kalau kemudian tadi kita sudah membuat semacam kayak satuan tugas begitu di internal untuk kemudian kita secara aktif melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Dan mohon maaf juga banyak juga lembaga-lembaga seperti lembaga-lembaga terkait banyak juga yang belum benar-benar paham gitu bahwa ruang laut itu memang harus punya izin, punya ini, punya itu dan seterusnya. Itu terjadi. Ada juga beberapa, tapi saya punya keyakinan dengan situasi seperti ini akhirnya menjadi clear bahwa ruang laut ketika kegiatan ekonomi dilangsungkan, baik itu untuk kepentingan ekonomi niaga ataupun untuk pariwisata, itu maka dia harus betul-betul mendapatkan kajian yang kuat dulu dari kita dan mendapatkan perizinan baru kemudian bisa berjalan. Saya memilih untuk membahas ini dengan detail kepada Pak Menteri karena kan pertama kan Anda pengusaha, Anda sangat tahu betul bagaimana seharusnya karakter pengusaha itu di hadapan negara ya. Pada sisi yang lain kan ini kan adalah madu. Pantai-pantai kita itu adalah madu, terutama di perkotaan. Pasti pertama katakanlah kalau membangun properti di atasnya itu pasti harganya 2 kali lipat, disukai orang, bahkan belum dibangun sudah laris gitu kan gitu ya. Nah, tapi kan potensi masalahnya kan ada. Nah, maka kemudian penting bagi kita untuk mendapatkan penjelasan dari satu otoritas tentang peristiwa ini. Saya kembali pada bagian ini. Dari data ini yang mana lagi yang bermasalah Pak Menteri? Yang dimana kemudian ini potensinya bisa menjadi ribut lagi kita atau ketidakpastian, dan yang paling penting adalah melanggar hak-haknya orang kecil. Sebetulnya begini ya, ini menarik sih sebetulnya ya. Beberapa titik sebetulnya yang kecil menengah gitu ya, yang kemudian melanggar, kita langsung udah lakukan tindakan. Tadi yang saya sebut 196 itu. Tapi kemudian ada juga yang sebetulnya dia tidak melanggar. Contohnya yang Sidoarjo itu. Sidoarjo itu tidak melanggar, tapi karena ada kasus yang di Jakarta ini dia kena juga. Lalu ada atas nama nelayan dan sebagainya. Saya bilang KKPR ini udah terbit loh, ya kan? Lalu kalau belum dimulai ya setelah KKPR terbit kan dia harus melakukan proses lingkungan hidup, AMDAL dan lain sebagainya kan harus diberesin. Terus yang kedua sebetulnya itu kan ada ekonomi, tapi jujur kalau saya masuk ke sana nanti dikira seolah-olah saya melindungi, bukan. Ya, itu pengajuan KKPRL di tahun 2023 kalau nggak salah dimulai 2022. Ya, lalu kemudian kajiannya itu melalui Universitas Brawijaya, melalui ITS, ya, dan melalui Undip untuk dikirim tim itu untuk melihat, mengkaji seluruh aspek, gitu. Karena pendangkalannya itu sedimentasi itu udah kiloan meter gitu. Jadi memang
Ya susah juga ya. Saya tidak mengerti, Pak Akbar saya kira yang lebih paham situasi seperti itu. Kalau kemudian ada segelintir terus kemudian tiba-tiba yang ditarik adalah nelayannya gitu. Ya padahal tuh kalau itu terjadi investasinya besar tuh miliar dolar juga. Dan kalau miliar dolar, kalau saya mau lari ke sana sedikit itu kan berapa ribu orang sebetulnya yang bisa bekerja di situ. Itu yang saya maksud. Jadi katakanlah untuk kasus Tangerang. Pak Zaki itu menjelaskan kepada saya, mantan Bupati Tangerang, bahwa dulu itu bukan area reklamasi ya, itu namanya rehabilitasi pantai ya di sana itu. Itu nggak ada yang lirik itu, tempat jin buang anak di sana itu gitu. Tapi ketika masuk investasi maka tentu saja harus ada perbaikan kan gitu ya. Investasi masuk. Bahkan Pak Zaki mengatakan Tangerang menjadi salah satu penghasil PAD tertinggi di Indonesia. Nah, saya ingin melalui forum ini, Pak Menteri, mendudukkan situasi kita yang paling pas. Jangan sampai ada yang terkorbankan. Di satu sisi kita menjaga harkat dan martabatnya rakyat setempat, tapi di sisi lain juga kita menjaga investasi. Kan bangsa ini kan harus bergerak ke depan, Pak Menteri. Ya. Apa tanggapannya? Begini, mungkin yang paling tepat adalah bagaimana investor sendiri juga mulai berpikir bagaimana masyarakat setempat itu bisa dilibatkan. Itu yang saya maksud. Jadi kalau supaya tidak terjadi gejolak sosial itu pasti bisa terjadi karena kesenjangan aja. Jadi kalau mereka dilibatkan dan ikut berpartisipasi entah sebagai pegawai atau entah sebagai apapun dalam kegiatan itu, mereka bisa mendapat kepastian hidupnya dia. Artinya tuh perutnya tuh bisa terisi dengan baik gitu. Ini pandangan saya ya. Yeah. Apakah ini benar dan lain sebagainya perlu diuji lah gitu. Tapi menurut saya apabila masyarakat itu kita libatkan di wilayah situ, mereka akan menjadi satu barikade yang terdepan. Apapun namanya kan investasi pasti menguntungkan semua. Yeah, yeah. Baik investor juga akan berpikir kalau dia investasi returnnya kan harus bagus. Tapi sisi lain juga negara butuh pemasukan. Karena akibat dari investasi, tenaga kerja juga banyak, pertumbuhan akan meningkat dan pendapatan negara melalui pajak juga naik gitu. Nah, tapi kan tentu masyarakat yang tadinya mereka cuman misalnya menangkar kerang, melaut yang kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak dapat dan seterusnya begitu, lalu berubah mata pencariannya dan kemudian harkat hidupnya juga meningkat gitu. Iya. Nah itu yang saya kira social responsibility-nya itu dari si perusahaan menurut saya harus dikedepankan. Itu betul Pak Menteri. Kita kan sering mendengar bahwa pembangunan itu harus memakan korban. Pada beberapa bagian itu kita lihat, tetapi jangan juga kemudian korban itu menjadi terlalu berlebihan. Sebenarnya saya nggak terlalu sepakat dengan kata memakan korban. Setuju. Karena pembangunan itu mensejahterakan harusnya. Jadi statementnya itu pembangunan akan memberikan kesejahteraan. Yeah. Harusnya begitu. Artinya apa? Ini saya sebagai pengusaha nih. Yeah. Artinya apa? Artinya apa yang dilakukan dalam konteks pembangunan ekonomi itu harus ada partisipasi masyarakat. Itu yang saya maksud tuh ya. Tadi saya lanjutkan apa yang saya sampaikan tadi itu bahwa sebenarnya tidak perlu ada korban kalau ada mekanisme. Yeah. Dan dalam hal ini negara harus hadir di situ. Yeah. Ya ada banyak cara lah. Anda pengusaha pasti lebih tahu lah soal itu. Cuma dalam kasus kita dan terkhusus sekali pada investasi yang berhubungan dengan laut, di mana ini adalah milik kita bersama, itu tampaknya rakyat kecil itu selalu menjadi pihak yang tersingkirkan dengan cara yang kadang-kadang menyakitkan. Dalam hal kewenangan mungkin lebih tepat terabaikan ya. Terabaikan bisa kita gunakan. Tapi dalam hal ini saya mau tanya, apakah kementeriannya Pak Menteri itu dalam hal ini KKP ada formula yang akan dipakai untuk ke depan agar kemudian tidak harus ada yang terlukai? Nih menarik nih Pak Akbar. Ya. Jadi konon sejarahnya Kementerian Kelautan Perikanan itu anggarannya di atas 10 triliun. Ya, saya tahu kalimat berikutnya. Ini saya cerita apa adanya. Sebagai pengusaha kan apapun namanya kan nggak bisa mau muter otak gimana kan harus ada. Dulu saya dengar pernah di atas 10 triliun. Kemudian dalam perjalanannya ada yang dikembalikan atas nama efisiensi. Itu sekitar 7 triliunan katanya. Sisanya tinggal 6 triliun. Okay. Lalu sekarang ditambah lagi dengan
ada efisiensi. Saya setuju sih efisiensi itu. Tetapi kemudian yang kita kelola ini kan, yang kita awasin ini kan dari Sabang sampai Merauke. Oke. Ya, jadi Sabang Merauke itu jauh. Kalau terbang tuh 9 jam. Jadi Jakarta Doha itu. Jakarta Doha. Makanya jadi artinya kan begitu panjang ya. Kita punya kapal 30 lah, kapal pengawas. Dan itu terfokus ke beberapa titik. Hanya 30? Hanya 30. Oke. Itu hanya di Selat Malaka, Natuna, kemudian di perbatasan dengan Filipina. Yang daerah selatan itu kita lepas lebih banyak nelayan kita, terutama nelayan Bugis itu yang nyebrang ke Australia, menguasai laut Australia. Oke. Saya kadang-kadang suka diskusi sama dubesnya Australia di situ, ya sudah kita kerjaan bersama. Nah jadi saya sudah membuat satu model. Jadi bagaimana meningkatkan taraf hidup setelah kita kaji semua begitu. Selama 4 tahun saya ditugaskan, saya buat beberapa model. Harusnya kita ini negara yang kuat benar, karena potensi laut kita kalau kita bicara dari sisi protein saja, ketersediaan protein. Pertumbuhan umat manusia secara eksponensial yang kira-kira 2050 itu akan mencapai 9,7 miliar orang. Sekarang itu sudah ada di 8 miliar. 7,9 miliar. Dan itu kenaikannya itu kira-kira sekitar 70% kebutuhan protein. Marketnya itu 414 miliar dolar. Itu hanya protein saja, protein dari sektor perikanan. 414 miliar dolar. Aduh, udah gak kebayang. Indonesia semenjak, saya bukan narsis ya, tapi semenjak saya masuk itu kita mampu mempertahankan ekspor kita itu di angka 5,5 miliar dolar. 5,5, 6,2, 5,5, 5,8 di tahun 2020. Miliar dolar. In rupiah? Ya sekitar 80 triliun lah. Banyak loh itu. Banyak, lumayan. Seharusnya lah ya dapat keuangan yang lebih banyak dari Menteri Keuangan. Nggak usah lah. Saya kan ukurannya kan di sini kadang-kadang dilihat adalah berapa kontribusi PNBP. Lalu berapa kontribusi pertumbuhan kan, begitu ya. Jadi kalau saya lihat begitu, saya kalau prestasi Pak Akbar, bukan narsis juga. Semenjak saya pegang itu dari PNBP cuma 600, sekarang itu naik sampai 2 triliunan. Jadi artinya ya signifikan gitu kenaikan. Walaupun 2 triliun itu menurut saya potensinya bisa lebih dari itu. Waktu saya datang, saya lihat ada 12 juta ton ikan gitu ya. Terus kemudian yang diambil berapa rata-rata? Kalau dari data itu di angka 6 sampai 7 juta per tahun. 7 juta ton. 7 juta ton Pak, kalau kali 20 ribu aja 140 T. Kalau 10% aja buat negara itu 14 T sebenarnya. Tetapi ya sudah, kita nggak bisa ngontrol itu karena dia lebih galak. Yang nangkep ini lebih galak daripada kita. Saya studi nih ke seluruh dunia, nggak ada lagi cerita istilahnya penangkapan bebas, nggak ada, terukur dan mereka dibatasin. Nah, itu saya terapin melalui PP 11 2023 yang terbit 2 tahun kita urus itu. Sekarang kita dapat apresiasi dari luar banyak sekali. Tapi kemudian ketika kita undang mereka masuk, mereka trauma. Oh ya? Dia bilang, aduh nanti gimana ya, kita udah masuk tiba-tiba ada kebijakan baru. Karena katanya pernah konon kita itu ada yang menteri yang mengelola sini terus kemudian saya paham maksudnya. Ya, itu. Jadi artinya kan dan saya meyakinkan ini ke investor itu tidak mudah. Sekarang sudah contoh misalnya kita bicara lingkungan itu harus dijaga dengan baik, environment harus dijaga dengan baik. Tapi sisi lain ekonomi juga harus dijaga supaya dia seimbang. Jadi gimana bikin balancing antara ekologi dan ekonomi ini bisa berjalan dengan baik. Saya buat modeling Pak Akbar. Salah satu adalah sudah 79 tahun negara ini merdeka, tapi nelayan kita kan kumuh, miskin gitu ya. Ini kalau kita bicara nelayan benar, karena pelaku perikanan itu kan ada nelayan, ada pengusaha penangkapan. Pengusaha penangkapan ada ABK di situ. ABK-nya bisa jadi sejahtera.
Tapi kalau nelayannya yang tradisional itu, mereka cuman 2 GT, 3 GT, ya cukup buat makan. Cukup buat makan saja gitu. Ini saya buat model di Biak, di Binyeri, yang saya lihat 85% masyarakatnya itu nelayan. Saya pikir nih orang Papua apa bukan, begitu dicek ya Bugis juga, gitu, Bugis juga. Itu dermaganya kayu, esnya ngambil dari kulkas. Jadi orang-orang yang punya kulkas esnya dibeli. Lalu begitu selesai nangkep ikannya itu pakai motor dibawa ke pasar. Udah kualitasnya udah rusak lah, harganya udah rusak. Itulah kemudian kita rubah. Kita bangun dermaga, kita bangun pabrik es, kita bangun cold storage, kita bangun bengkel kapal, kita bangun SPBN, ya SPBN kita bangun rumah kulineri, kita berikan bantuan kapal 3 GT itu ada 15 kurang lebih di situ. Sekarang setiap bulan 1 kontainer dia ngirim dari Biak ke sini, sangat sejahtera. Maksud saya, dan itu diresmikan oleh Presiden Jokowi pada waktu itu. Itu apa yang harus kita lakukan? Namanya modeling, anggarannya kurang itu, kita kumpulin tuh anggaran yang dari Direktorat Jenderal itu, ada 9 Direktorat Jenderal itu, kumpulin sedikit-sedikit, jadilah. Jadi satu kampung itu selesai kita bangun dengan biaya 25 miliar rupiah lah. Artinya Anda ingin mengatakan kalau kemudian pada saatnya kementeriannya Pak Trenggono dapat anggaran lebih banyak lagi, ini bisa... nelayan bisa sejahtera, produksi perikanan kita bisa lebih berkualitas dan meningkat dengan baik dan bisa ekspor. Semoga saja Ibu Menteri Keuangan mendengarkan ini. Oke, saya menyukai penjelasan ini, Mas. Kita sudah lama berteman. Penjelasan Anda kalau menyangkut seperti ini itu selalu paripurna. Sebelum kita berakhir, saya harus kembalikan kita ke poin kita bahwa ke depan nantinya, setidaknya pada apa yang kami gambarkan tadi itu problem-problem seperti ini tidak akan terjadi lagi. Tidak. Kenapa tidak? Melalui situasi ini, semua tahu sekarang. Melalui situasi ini, masyarakat paham. Melalui situasi ini, seluruh calon-calon investor atau bahkan pengusaha yang berkepentingan untuk membangun ekonomi di laut, itu juga mereka paham. Pesisir atau di laut ya, mereka paham. Nah, sisi lain juga kemudian kita telah membentuk satu tim untuk kemudian sosialisasi lintas lembaga. Jadi kita kembali mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk mengecek ulang kembali, karena semua di kementerian, semua di provinsi itu sudah punya RZ WP3K, itu rencana zonasi wilayah ruang laut itu, ya, kelautan itu. Jadi mereka sudah punya itu, diadvis oleh kita, disetujui oleh kita. Jadi zona-zona itu dilakukan. Artinya siapapun mereka harus sudah tahu minta izinnya kepada siapa dan harus bagaimana dan seterusnya. Jadi kalau tidak, artinya tuh ya pelanggaran tuh artinya kan seolah-olah nggak tahu atau sengaja nggak tahu tapi pura-pura nggak tahu, kan bisa jadi terjadi begitu ya. Kesimpulan dari ini adalah, sekaligus declare saja kepada para penonton saya Pak Menteri, bahwa 1 meter dari pantai yang bernama laut harus ada izin dari Anda. Yes. Clear ya? Di pinggir pantai, ya. Dia bangun di pinggir pantai kena airnya. Itu adalah kewenangan Anda. Clear itu ya? Clear, harus izin. Tak ada toleransi untuk tak itu. ada toleransi, tak ada kompromi. Pak Kecuali Pak Akbar. Bahaya kalimat yang terakhir. Abaikan yang terakhir. Pak Menteri, thank you ya. Iya. Saya rasa ada banyak poin yang kita dapatkan dari sini. Sebab itu tadi alasan saya nggak lama saya menunggu, karena saya begitu banyak masalahnya. Yang mana yang kita mau dengerin? Maka kemudian dengan ini clear masalahnya. Setidaknya dari sudut kewenangan dan sudut pandang Menteri KKP. Jadi begini Pak Akbar, terima kasih banyak atas ruang dan waktunya melalui Akbar Faisal Unsensor. Saya pertama mohon maaf karena janji-janji terus. Dan itu terjadi, itu terjadi karena memang harus memberikan ruang kepada seperti publik-publik yang lain gitu.
Tapi satu hal saja, melalui forum ini juga saya kira penting adanya untuk supaya masyarakat juga bisa paham bahwa kewenangan Kementerian Kelautan Perikanan itu mulai dari pesisir sampai ke laut, termasuk pulau-pulau kecil. Jadi pembangunan pulau-pulau kecil, terus reklamasi pulau kecil atau penggunaan pulau kecil untuk kepentingan ekonomi pariwisata dan sebagainya harus melalui kita, gitu. Nah ini menjadi penting ya. Kalau kemudian pemberian sertifikat dan lain sebagainya, sertifikat khususnya itu adalah di Kementerian ATR BPN. Tapi yang pasti sertifikat itu hanya boleh diberikan kepada daratan. Jadi kalau misalnya sudah menjadi reklamasi, sudah jadi darat, baru bisa. Silakan. Kalau masih ada airnya jangan. Masih ada airnya nggak bisa. Mohon maaf, kecuali dirubah undang-undangnya. Karena tidak bisa bikin rumah di dalam air. Tentu saja gitu ya. Sekali lagi Pak Menteri, Mas, terima kasih ya.